warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Rasmule akan menjelaskan tugas presentasi kali ini, yaitu microservice on cloud computing. Dahuluan, microservice dalam komputasi awan atau cloud computing merujuk pada pendekatan arsitektur perangkat lunak, di mana aplikasi dibangun sebagai serangkaian layanan kecil yang mandiri, yang masing-masing menangani satu fungsi atau modul tertentu. Setiap layanan atau microservice memiliki kemampuan beroperasi secara independen, tapi bekerja sama dengan layanan lain untuk melalui komunikasi jaringan, biasanya melalui API. Pendekatan ini bertentangan dengan monolitik, di mana seluruh aplikasi dibangun sebagai satu kesatuan besar yang sulit untuk diubah atau dideploy secara terpisah. Karakteristik microservice yaitu modular. Setiap microservice memiliki tugas spesifik yang dapat beroperasi secara terpisah dari microservice lainnya. Independensi microservice dapat dikembangkan, diuji, dideploy, dan diskalakan secara terpisah. Ini memberi fleksibilitas dalam pengelolaan aplikasi. Lalu komunikasi melalui API. Microservice saling berinteraksi menggunakan protokol standar seperti HTTP, REST, atau gRPC. Keuntungan penggunaan microservice di cloud. Fleksibilitas. Dengan cloud computing, setiap microservice dapat diskalakan secara independen sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya, jika satu fungsi memerlukan lebih banyak sumber daya, hanya microservice terkait yang akan diskalakan, tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Lalu pengembangan terpisah dari dan kolaborasi. Karena setiap microservice berdiri sendiri, tim pengembang dapat bekerja secara terpisah pada layanan yang berbeda tanpa saling mengganggu, memungkinkan pengembangan lebih cepat dan efisien. Keandalan dan ketahanan. Jika salah satu microservice mengalami kegagalan, itu tidak akan mempengaruhi seluruh aplikasi. Ini meningkatkan ketahanan aplikasi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk aplikasi berbasis cloud yang harus beroperasi tanpa gangguan. Lalu ada fleksibilitas dalam teknologi. Setiap microservice dapat dikembangkan melalui menggunakan bahasa pemrograman atau teknologi yang berbeda. Menggunakan tim untuk memilih alat terbaik untuk setiap tugas. Misalnya satu layanan bisa menggunakan Python, sementara layanan lain bisa menggunakan Java. Penyebaran dan pemeliharaan yang lebih mudah. Dengan cloud, penyebaran dan pemeliharaan microservice menjadi lebih mudah. Platform seperti AWS, Azure, atau Google Cloud menyediakan layanan yang memungkinkan pengolahan microservice dengan mudah, seperti load balancing atau auto scaling dan logging terintegrasi. Continuous delivery dan DevOps. Microservice mendukung model pengembangan agile dan continuous integration, continuous delivery atau CI atau CD, di mana setiap perubahan pada kode dapat diuji dan dideploy secara independen. Ini mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan kecepatan rilis produk. Tantangan penggunaan microservice adalah kompleksitas manajemen. Meskipun pengelolaan microservice secara independen lebih fleksibel, hal ini juga menambah kompleksitas dalam hal pemantauan, logging, dan debugging karena aplikasi terdiri dari banyak layanan yang saling bergantung. Kemudian ada mengelola data yang tersebar di berbagai microservice memerlukan pendekatan khusus seperti penyimpanan data yang terdistribusi atau pengelolaan transaksi yang lebih kompleks. Kesimpulan, microservice dalam pemasaran adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang mandiri, yang dapat dikembangkan, dideploy, dan diskalakan secara independen. Dengan memanfaatkan infrastruktur cloud, aplikasi berbasis microservice memperoleh keuntungan dalam hal fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan. Setiap layanan dapat menggunakan teknologi yang berbeda dan dapat berinteraksi satu sama lain melalui API, memberikan kebebasan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengembangan yang dinamis. Oke, segitu saja untuk presentasi dan microservice on cloud computing saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.